Presiden Prabowo Subianto menanggapi penangkapan mantan Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana usai ditetapkan Kejaksaan Agung sebagai tersangka tindak pidana korupsi tata kelola program makan bergizi gratis tahun 2025 dan 2026. Presiden Prabowo mengaku diteguhkan ucapan ayahandanya Profesor Sumitro Joyo Hadikusumo yang mengingatkan agar tetap dan ingat pada rakyat Indonesia dalam mengemban tugas amanah dari negara. Presiden Prabowo Subianto menanggapi penangkapan mantan Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana usai ditetapkan Kejaksaan Agung sebagai tersangka. Dadan bersama dua mantan wakil Kepala BGN yakni Sony Sojaya dan Lodewijk Pusung diduga melakukan tindak pidana korupsi tata kelola program makan bergizi gratis atau MBG pada tahun 2025 hingga 2026. Dalam pidato sambutannya, Prabowo pun menyinggung proses penggantian pimpinan BGN dan menyebutnya sebagai langkah yang tidak mudah. Hal itu disampaikannya saat berpidato dalam acara Building Indonesia Future Generation di Sentul International Convention Center, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Menurut Prabowo, ia mengaku diteguhkan oleh ucapan ayahandanya, Profesor Sumitro Joyo Hadikusumo, yang mengingatkan agar tetap dan ingat pada rakyat Indonesia dalam mengemban tugas amanah dari sebuah negara. Saya ucapkan terima kasih. Tapi saya juga sebetulnya hari ini, saat ini, sebetulnya saya sedih. Saya tidak bisa tutupi bahwa saya dalam keadaan sedih. Karena saya terpaksa mengganti orang-orang yang sebenarnya saya sayangi, orang yang saya percaya, orang yang saya berikan tugas untuk negara yang sangat berat. Saya tidak mau banyak komentar karena mereka-mereka ini menghadapi masalah penyelidikan hukum. Karena itu saya tidak boleh banyak komentar, nanti seolah saya mempengaruhi. Tapi yang jelas, mengganti mereka itu tidak ringan bagi saya. Tapi saya ingat kata-kata almarhum ayahanda saya, Profesor Sumitro, pernah mengatakan kepada saya, Prabowo, kalau suatu saat kau dalam keadaan bingung atau keadaan ragu-ragu, ingat, berpihaklah selalu kepada rakyatmu. Dari Jakarta, Julius Watu dan Ketut Sumadiasa melaporkan.